Wihana. Halo Bu Wihana, Halo, selamat siang. siang Mas Fajar, siang member MCI. Oke, langsung saja Bu Wihana, langsung waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, thank you Mas Fajar. Jadi hari ini kita mau bahas tentang produk Vita Balance yang dikaitkan dengan diabetes tipe 2. Tapi sebelum kita bahas tentang produk ini, saya mau kasih sharing dulu tentang testimoni yang dirasakan oleh member MCI tentang penggunaan Vita Balance. Jadi Vita Balance sendiri kan mengetahui bahwa fungsinya untuk menstabilkan kadar gula darah. Nah, kemudian juga biasanya penderita diabetes ini juga waktu cek labnya itu biasanya cek lab lengkap darah ya. Dan di situ ada kadar yang disebut sebagai HbA1c. Jadi HbA1c ini itu adalah diceknya biasanya tiap 3 sampai 6 bulan. Jadi HbA1c ini bisa melihat apakah produk yang diminum ini itu cocok atau enggak. Kemudian apakah juga pola hidupnya kita ini udah benar apa enggak. Jadi biasanya dokter lihat HbA1c. Kalau misalnya datang ke dokter terus ditanyain ibu pola hidupnya udah dijaga atau belum gitu selama masa diabetes ini gitu, misalnya selama 3 bulan ini udah dong, udah dijaga misalnya gitu kan, udah makan udah nggak lagi, nasinya udah dihilangin gitu, terus minum minuman manisnya udah dikurangin gitu kan. Kemudian setelah diomongin gitu biasanya dokternya sih nggak langsung percaya ya, jadi dokternya biasanya langsung cek dulu HbA1c-nya. Kalau ternyata nilai HbA1c-nya itu jelek atau angkanya lebih tinggi dari 5,7 atau lebih tinggi dari 6,4, biasanya dokter akan ngomong, ini hasil labnya berbeda sama yang ibu omongin, biasanya gitu. Ini dari sini bisa kelihatan bahwa hasil labnya ini biasanya ibu pola makan terus minum suplemen atau minum obatnya juga belum teratur, misalnya gitu. Jadi HbA1c ini adalah kunci biasa dokter untuk cek apakah benar pasien ini itu sudah menjaga pola hidup dan pola makannya gitu. Nah, kemudian testimoni yang mau saya sharingkan adalah tentang nilai HbA1c. Jadi ada seorang bapak itu nilai HbA1c-nya di atas 7,3. Jadi nilai HbA1c-nya 7,3, berarti udah termasuk diabetes. Biasanya yang normal itu nilai HbA1c-nya di bawah 5,7 gitu kan. Terus pradiabetes itu antara 5,7 sampai dengan 6,4. Di atas 6,4 itu sudah termasuk diabetes. Jadi pradiabetes itu 5,7 sampai 6,4, terus diabetes di angka di atas 6,4. Nah, si bapak ini itu angkanya 7,3. Jadi sudah termasuk diabetes. Jadi kemudian dia konsumsi Vita Balance selama sekitar 5 bulan. Itu cuman konsumsi 1 kali sehari 1 kapsul. Nah, kemudian konsumsi Vita Balance ini bukan berarti lepas obat ya. Jadi obatnya tetap diminum berbarengan dengan di jeda 1 jam dengan Vita Balance. Jadi Vita Balance diminum 1 kali sehari 1 kapsul. Kemudian setelah dicek 3 bulan kemudian 5 bulan kemudian itu hasilnya jadi 6,4. Jadi dari 7,3 turun jadi 6,4 gitu. HbA1c-nya turun gitu. Berarti kadar gula darahnya udah stabil gitu. Nah, bisa dilihat bahwa si Vita Balance ini sendiri manfaatnya bisa membantu untuk membuat kadar gula darah menjadi lebih stabil sehingga bisa membantu nilai HbA1c-nya turun gitu. Jadi setelah itu kita langsung lanjut ya. Jadi itu adalah testimoni dari seorang bapak-bapak yang nilai HbA1c-nya turun ketika sudah mengkonsumsi Vita Balance. Kita lanjut ke diabetes tipe 2. Jadi langsung masuk materi. Diabetes tipe 2. Jadi bagaimana? Jadi sebenarnya tuh diabetes itu hubungannya sama insulin ya. Nah, hubungannya insulin sama diabetes ini biasanya itu diabetes itu adalah kadar gula darahnya tinggi katanya. Gula darahnya ya memang kadar gula darahnya tinggi. Jadi gula darahnya di peredaran darah itu cukup tinggi dan tidak bisa dimasukkan untuk di metabolisme gitu. Jadi tidak bisa mengunci dengan insulin. Jadi cara kerjanya adalah
biasanya insulin ini kalau dia belum resisten, maksudnya kalau insulinnya masih bekerja dengan normal, itu dia bisa membuka gembok. Jadi bisa digambarin, dilihat ada insulin itu adalah kunci, sel yang untuk memasukkan gula darah itu punya gembok gitu. Jadi insulin ini membuka gembok. Kalau insulinnya tidak resisten, insulin akan sangat lancar untuk membuka gembok sehingga gula darah bisa dimasukkan ke dalam sel untuk dimetabolisme. Tapi kalau misalnya insulinnya resisten, jadi kunci sama gemboknya nggak cocok gitu. Jadi kunci rumahnya yang mana, rumah yang mau dibuka yang mana gitu. Jadi akan nggak bisa dibuka kuncinya, sehingga si gula darah ini tuh tidak bisa dimasukkan ke dalam sel untuk dimetabolisme. Jadi bakalan tinggi kadar gula darahnya gitu. Jadi tetap kalau misalnya kerjanya itu adalah sebenarnya membuat si insulin ini menjadi tidak resisten lagi gitu, sehingga bisa membuka gembok-gembok sel, sehingga bisa juga memasukkan gula darah, sehingga nanti kadar gula darahnya waktu dicek akan turun. Jadi sebenarnya kerja insulin adalah untuk membuka kunci, membuka gembok dari sel agar si gula darahnya ini bisa dimetabolisme. Kira-kira kayak gitu ya, untuk kinerja dari insulin itu sendiri. Kemudian gula darah itu dikenal juga sebagai glukosa. Jadi biasanya glukosa ini merupakan hasil dari pemecahan karbohidrat. Karbohidrat itu apa aja? Biasanya banyak. Karbohidrat itu bisa berupa dari makanan kita, jadi kayak nasi, terus roti, itu semua berupa karbohidrat. Mie, karbohidrat ya. Jadi pentol juga ada tepungnya, itu juga karbohidrat gitu. Jadi itu semua bisa dipecah dan membentuk gula darah nanti. Terus kenapa kita harus jaga kadar gula darah gitu? Jadi kadar gula darah ini kalau seimbang mempunyai manfaat yang bagus untuk kesehatan otak. Terus bisa untuk menyimbangkan energi, terus moodnya juga jadi bagus gitu, jadi nggak cepat marah. Terus tubuhnya berasa fit. Jadi kalau misalnya kadar gula darah seimbang itu jadi kan moodnya bagus ya. Jadi itu kalau kerja itu rasanya tubuhnya fit dalam kondisi yang paling baik lah gitu. Tapi kalau kadar gula darahnya tidak seimbang, biasanya itu akan merasa moodnya jelek, jadi kayak males gitu. Jadi kayak mager untuk gerak, terus juga gelisah, terus ada rasa kayak pengen makan manis deh gitu. Jadi kalau misalnya stres tuh kan kadar gula darahnya juga nggak seimbang ya. Jadi itu pengen kayaknya makan yang manis-manis gitu, minum es campur, coklat kayak gitu-gitu. Pokoknya yang manis-manis pengen dimakan semua rasanya. Terus juga rasanya badannya lemes gitu. Apalagi kalau misalnya sudah malas gerak, terus lemes, terus pengennya makan manis gitu, tambah banyak si gulanya masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi terus tubuhnya juga tidak bisa mengontrol si gula yang di dalam tubuh tadi. Nah kemudian efek jangka panjangnya kalau kadar gula darah ini selalu tidak stabil adalah bisa menjadi diabetes gitu. Dan diabetes ini itu tidak hanya terjadi dalam satu malam. Misalnya hari ini kita makan terang bulan 2 kotak, terus besok diabetes. Enggak gitu. Jadi kalau kita makannya itu kayak diakumulasi selama 10 tahun gaya hidup diakumulasi gitu. Jadi 10 tahun kemudian baru kerasa kalau misalnya tiba-tiba aja diabetes. Nah itu padahal masalahnya cuma satu, karena kadar gula darahnya selalu tidak seimbang. Jadi itu naik turun gitu. Itu yang bisa menyebabkan Ya, sepertinya kita sedang terputus oleh Bu Yohana. Jaringan sepertinya kurang stabil. Halo, Bu Yohana.
Tadi sampai sini ya Mas Fajar. Iya. Oke, Oke. dilanjut. Lanjut ya, maafkan internetnya. Jadi tadi sampai mana ya Mas Fajar yang putusnya ya? Dari slide ini aja sih, Bu. Oh ya, ini berarti gejala diabetes itu bukan disebabkan hanya dengan satu malam ya. Jadi berdasarkan akumulasi gaya hidup dan pola makan selama 10 tahun atau lebih, biasanya baru bisa menyebabkan diabetes gitu. Jadi harus dijaga mulai dari sekarang untuk mengontrol kadar gula darah, baik itu untuk penderita diabetes ataupun yang bukan penderita diabetes gitu. Jadi jaga-jaga. Kemudian untuk ini adalah data research dari WHO kalau misalnya Indonesia menempati urutan keempat untuk penderita diabetes terbanyak. Diperkirakan tahun 2030 jumlahnya akan jauh lebih meningkat gitu. Jadi kita nggak mau menjadi salah satu penderita diabetes ini gitu. Jadi kita harus tetap jaga kadar gula darah agar tetap sehat. Kemudian ini untuk penyebab ya. Jadi siapa aja sih yang bisa mengidap diabetes tipe 2 atau sebagai prediabetes. Biasanya yang pertama adalah kalau misalnya dia ada resistensi insulin. Jadi tubuhnya itu tidak bisa menggunakan insulin dengan benar. Nah, seperti yang dijelaskan di gambar depan tadi bahwa si insulinnya itu nggak bisa buka gemboknya lah gitu intinya. Jadi kalau resistensi insulin itu seperti itu. Kemudian juga berat badan yang berlebih terus-menerus gitu. Karena sering makan manis, karena sering makan nasi dan makannya tidak teratur jam makannya gitu. Terus untuk usia lanjut, jadi usia yang udah menginjak 40 tahun ke atas biasanya. Terus kepada orang yang malas bergerak, jadi kalau misalnya nonton TV sambil makan, terus nanti sambil melakukan kegiatan sambil makan, terus kalau olahraga jarang banget gitu, kayak 1 tahun sekali gitu baru olahraga, itu biasanya untuk penderita diabetes lebih rentan. Kemudian juga pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat juga bisa menyebabkan diabetes tipe 2 dan prediabetes. Selalu yang terakhir adalah ketika memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Itu bisa menyebabkan juga anaknya gitu biasanya rentan untuk terserang diabetes juga, apalagi kalau misalnya nggak jaga pola hidup dan gaya hidup yang sehat gitu. Terus ini gejala-gejalanya ya, jadi kalau yang pasti biasanya kalau penderita diabetes itu sering kencing, terus juga cepat lapar sama sering haus. Itu adalah gejala utama yang biasanya dirasakan. Nah, gejala-gejala lainnya yang dirasakan adalah berat badan itu menurun dengan cepat. Jadi drastis banget penurunan berat badannya, kemudian juga ada rasa kesemutan, terus ada rasa gatal, mohon maaf, di daerah kemaluan, terus ada bisul, terus penglihatan juga semakin kabur, cepat lelah, dan luka susah sembuh. Biasanya kalau penderita diabetes itu luka kecil aja kan dia susah kering ya gitu. Jadi kalau habis dari luka kecil lama-lama dia bisa membesar lukanya gitu, karena dia segitu susahnya untuk sembuh gitu lukanya. Jadi biasanya memang harus dijaga untuk kalau misalnya penderita diabetes agar tidak luka gitu, karena kalau luka udah susah banget untuk sembuh. Terus juga jadi mudah ngantuk, sama terakhir keputihan pada wanita dan impotensi pada pria gitu. Kalau misalnya lama-lama dipelihara diabetesnya, itu akan menyebabkan komplikasi. Jadi setelah diabetesnya nggak cuma berhenti sampai diabetes aja yang mengalami gejala-gejala ini tadi, tapi bisa meningkat menjadi komplikasi. Jadi komplikasinya ini banyak, jadi bisa ke jantung, terus juga bisa ke neuropati diabetik. Jadi neuropati diabetik itu adalah gangguan syaraf. Jadi kalau misalnya dia kakinya atau tangannya kejedok meja atau benda yang tajam, itu nggak kerasa sakit.
gitu. Jadi nggak kerasa sakit karena dia udah saraf tepinya itu udah kayak mati rasa gitu. Jadi makanya kalau misalnya luka juga penderita diabetes itu kadang-kadang nggak kerasa gitu. Jadi tetap harus dijaga. Terus juga bisa gangguan ginjal, sama yang terakhir bisa mengganggu penglihatan gitu. Jadi komplikasinya sangat berbahaya kalau misalnya diabetesnya terus dijaga dan tidak dikontrol kadar gula darahnya. Terus ini tips untuk penderita diabetes, latihan fisik ya tadi supaya nggak mager, jadi bisa jogging santai, terus bisa senam juga, nggak perlu yang berat-berat, terus bersepeda dan berenang, jadi nggak perlu nge-gym yang gila-gilaan gitu, nggak perlu sih, jadi cukup dengan nggak males gerak sebenarnya. Selain olahraga, seperti yang dijelaskan ini, juga bisa dibantu dengan mengkonsumsi Vita Balance untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi Vita Balance ini itu merupakan teknologi yang berasal dari Amerika ya. Mengandung cofactor. Kenapa cofactor penting? Karena cofactor ini bisa membantu membawa vitamin dan mineral yang ada di dalam Vita Balance itu supaya bisa mudah masuknya ke dalam sel yeast dan sel tubuh. Jadi sel-sel ragi dan sel tubuh gitu. Jadi si vitamin ini tuh biasanya kalau kita minum vitamin, makan makanan gitu kan, itu biasanya tubuh itu harus bekerja lebih keras dulu untuk menghancurkan makanan dan vitamin yang kita minum agar bisa diserap oleh sel. Nah, ketika ada kofaktor, tubuh itu sudah menghilangkan tahap yang harus memetabolisme vitamin dan mineral yang kita minum tadi. Jadi itu udah dihilangin, jadi langsung bisa diserap oleh sel gitu, karena adanya kofaktor. Jadi penting untuk adanya kofaktor agar si vitamin dan mineral ini bisa masuk ke dalam sel tubuh gitu dengan lebih sempurna dan lebih baik, sehingga tubuh bisa memanfaatkan vitamin dan mineral ini. Lalu kelebihannya adalah ini ya. Jadi kalau misalnya produk yang Vita Balance ini itu dia terbuat dari bahan alami dan aman. Biasanya kita sebut sebagai whole food nutrient. Jadi itu benar-benar whole food sama pabrik Amerikanya itu dibuat benar-benar hampir menyerupai bahan alami yang biasa kita makan. Gitu. Jadi sangat bagus untuk tubuh karena dia bukan kimiawi gitu. Terus juga lebih efektif dan bermanfaat karena diserap baik dan menuju sel target tadi. Karena si kofaktor ini udah mengeliminasi, udah menghilangkan yang tubuh harus memetabolisme tadi, sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi si vitamin dan mineral ini ketika kita makan si Vita Balance-nya itu sama tubuh bisa langsung dipakai gitu. Terus juga tidak ada rasa metalik gitu, karena kan di dalamnya banyak kandungan vitamin mineral, biasanya sih ada rasa-rasa kayak makan logam gitu ya. Tapi kalau misalnya si Nuvit sama Vita Balance karena dibuat dengan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi rasa ini. Terus juga stabil dan jadi sifatnya stabil, terus didukung oleh penelitian ilmiah gitu. Jadi banyak penelitian di balik pembuatan ini. Jadi ini salah satunya penelitiannya ada 6 studi klinis tentang kardiovaskular, terus ada 5 studi klinis tentang resistensi insulin dan diabetes dengan menggunakan produk dari si Grow Nutrients ini yang punyanya Vita Balance. Terus untuk Vita Balance sendiri kandungannya adalah chromium yeast fodder atau GTF Care Chromium. Kemudian ada vitamin B6, ada manganis yeast powder, dan ada selenium serta rice bran powder. Sudah mendapatkan izin BPOM juga, udah pasti aman untuk digunakan karena udah lolos BPOM. Kemudian kita akan bahas satu-satu tentang manfaat dari setiap kandungan yang ada di dalam Vita Balance gitu. Intinya Vita Balance ini adalah untuk mengontrol kadar gula darah ya. Jadi kadar gula darah, terus untuk penderita diabetes tipe 2, kemudian kalau misalnya ada sakit diabetes, obat dokternya tuh tidak boleh
langsung dihentikan. Jadi diminum Vita Balance-nya dijeda 1 jam dengan obat dokter gitu. Kalau misalnya nanti bukan penderita diabetes, maka bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kapsul per hari. Nah, untuk manfaat kromium sendiri bisa dilihat bahwa kromium ini sebagai bahan aktif gitu, yang utama untuk mengatur si metabolisme dari karbohidrat yang kita makan. Jadi intinya dia kayak membantu untuk memetabolisme karbohidrat dan glukosa yang kita makan, sehingga bisa diikat oleh insulin dan dimasukkan ke dalam sel dan dilakukan metabolisme gitu. Jadi kadar gula darahnya jadi nggak tinggi karena selalu terkontrol oleh adanya si kromium ini gitu. Si kuncinya insulin itu selalu akan bisa membuka gembok dari sel sehingga bisa memasukkan si gula darah tadi gitu intinya untuk peran dari si kromium ini. Karena biasanya kalau misalnya penderita diabetes itu kan tadi seperti yang dijelaskan bahwa insulin itu udah resisten gitu. Jadi si kuncinya udah nggak bisa buka gemboknya gitu kan. Jadi kromium ini membantu agar si kunci insulin ini bisa membuka gemboknya gitu. Jadi sehingga bisa memetabolisme gula darah. Kemudian ini penelitiannya. Jadi yang di grafik ini bisa dilihat kalau yang di tabung merah itu adalah gambar penelitian dari kromium yang biasa digunakan. Jadi kromium yang ada di pasaran lah biasanya. Jadi tingkat absorpsinya ke dalam tubuh itu cuman 100% misalnya. Jadi cuman segini aja. Terus kalau misalnya si kromium yeast ini atau GTF kromium itu mampu diserap oleh sel tubuh hingga sampai dengan 356. Jadi hampir 3 kali lebih besar penyerapannya dibandingkan dengan kromium biasa. Kalau dari grafik ini, jadi 3 kali lebih besar diserap oleh tubuh. Jadi paling maksimal gitu. Jadi lebih maksimal dibandingkan kromium biasa yang dijual di pasaran gitu. Jadi si Vita Balance ini sudah sangat maksimal sehingga bisa membantu untuk menyeimbangkan kadar gula darah gitu. Terus selain kromium di dalamnya juga ada vitamin B6 powder ya. Jadi vitamin B6 di dalam Vita Balance ini itu mampu membantu meningkatkan respon sistem imun untuk memproduksi antibodi gitu. Terus juga bisa membantu komunikasi antar sel yang dilakukan oleh sitokin. Jadi intinya adalah dia membantu meningkatkan sistem imun, antibodi, kemudian juga bisa meningkatkan komunikasi antar sel agar bekerjanya lebih maksimal. Kemudian ini adalah grafiknya untuk penyerapan si B6 sendiri. Bisa dilihat bahwa B6 yang ada di pasaran dibandingkan dengan B6 yang ada di dalam Vita Balance, penyerapannya lebih baik yang ada di dalam Vita Balance sekitar 1,4 kali lebih baik dibandingkan vitamin yang biasa, vitamin B6 biasa. Jadi penyerapannya lebih maksimal gitu. Si vitamin B6. Kemudian ada manganese yeast powder. Manganese yeast powder ini sendiri adalah aktivator enzim gitu. Jadi bisa membantu mengaktifasi enzim yang berhubungan dengan sistem metabolisme tubuh. Kemudian penyerapannya sendiri si manganese yang ada di dalam Vita Balance itu 1,6 kali lebih baik dibandingkan manganese yang ada di vitamin yang ada di pasaran gitu. Jadi lebih maksimal untuk penyerapan ke dalam sel tubuhnya. Kemudian juga ada selenium yeast powder. Selenium ini nggak cuma terdapat di Nufit, jadi selenium ini juga ada di Vita Balance. Walaupun kandungan selenium yang ada di Vita Balance jauh lebih kecil dibandingin yang ada di Nufit gitu. Setidaknya selenium yang ada di Vita Balance ini bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun juga gitu. Dibandingin dengan yang di pasaran, seleniumnya 1 sampai 2,3 kali
lebih tinggi penyerapannya dibandingkan selenium yang ada di pasaran gitu untuk selenium yeast ini sendiri. Jadi ini sudah melalui penelitian ya grafiknya. Kemudian kandungan yang terakhir adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Si rice bran ini meningkatkan sensitivitas insulin. Tadi insulinnya kan susah untuk membuka si gembok ya. Jadi kalau misalnya dia sensitivitasnya lebih meningkat si insulinnya, maka dia juga akan menjadi lebih mudah untuk membuka si gembok gula untuk memasukkan si kadar gula darah. Terus akhirnya adalah bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah dan menurunkan kadar HbA1c. Jadi si rice bran powder dan si GTF chromium bekerja sama untuk menurunkan atau menstabilkan kadar gula darah. Secara keseluruhan, manfaat dari VitaBalance adalah bisa membantu untuk menyeimbangkan kadar gula darah, meningkatkan dan memperbaiki proses penghantaran insulin, meningkatkan metabolisme gula darah. Jadi semuanya berhubungan dengan menstabilkan kadar gula darah di dalam tubuh. Untuk aturan pakainya sendiri adalah 2 kali 1 kapsul per hari. Terus dapat diminum sebelum atau sesudah makan gitu. Kalau misalnya dirasa kurang, ini bisa ditambah dosisnya menjadi 2 kali 2 kapsul per hari. Dan penting juga untuk tetap konsultasikan dengan dokter apabila memang ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Karena biasanya kan untuk penderita diabetes juga tiap 1 bulan atau 3 bulan kan konsul dokter juga tuh. Jadi kalau misalnya ke dokter juga bisa dikonsultasikan gitu. Bisa membawa kandungan yang ada di dalam VitaBalance, fotonya atau apa gitu. Bisa bantu untuk dokternya tahu produk apa yang dikonsumsi. Jadi sekian presentasi tentang VitaBalance hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Thank you. Sorry kalau putus-putus. Oke, terima kasih Bu Yohana. Oke, ini saya ada beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Bu Yohana. Yang pertama dari Bu Meliani Kwan. Jadi kalau misalnya penderita diabetes setiap hari minum yang mengatur gula darahnya, apakah minum obat yang dikonsumsi tetap diminum atau diganti dengan VitaBalance atau malah harus tetap diminum keduanya, Bu? Untuk awal, jadi thank you pertanyaannya, memang biasanya banyak yang bingung ya Mas Fajar. Jadi untuk awal Bu, ini si VitaBalance ini dikonsumsinya obat dokter tetap diminum gitu. Jadi obat dokter tetap diminum. Terus 1 jam kemudian tuh atau 1 jam sebelumnya obat dokter tuh VitaBalance diminum, pokoknya jedanya 1 jam dengan obat dokter. Gitu. Jadi harapannya nanti kalau si insulin kita di dalam tubuh ini udah nggak resisten lagi, jadi kerjanya tuh udah bagus gitu loh Mas Fajar. Kan tadi kan dia ini resisten ya, jadi si kuncinya ini susah buka gemboknya gitu. Nah kalau si VitaBalance ini itu bantu supaya insulin ini dapat bekerja dengan lebih baik. Nah ketika nanti sudah dikonsumsi barengan, harapannya sedikit demi sedikit tuh dosis obatnya bisa dikurangin gitu. Jadi dosis obat dokternya bisa dikurangin. Tentunya bukan dikurangin sendiri, tetap harus dokternya yang menentukan dosis obat itu bisa dikurangin atau enggak gitu. Nanti dokter bisa lihat kalau misalnya si kadar gulanya udah stabil, pasti dosis obatnya dikurangin gitu. Awal-awal tetap harus diminum obat dokter dan VitaBalance di jeda 1 jam. Oke, berarti intinya kalau bagi penderita diabetes tipe 2 ini yang sudah punya obat dokter sebelumnya ya Bu ya. Ini saya ulang lagi aja ya. Yang sudah punya obat dokter sebelumnya baiknya si obat dokter tetap diminum. Nah, kalau pengen minum VitaBalance itu dia jeda 1 jam setelahnya baru konsumsi VitaBalance. Nah, abis itu biasanya kan kalau emang penderita diabetes itu suka diobservasi sama dokternya ya Bu. Maksudnya ini kadar insulinnya sudah normal lagi atau belum atau gimana. Nah, kalau kemungkinan kalau udah normal biasanya si kadar obatnya sendiri itu bakalan diturunin ya Bu. Iya, sendirinya dokternya bakalan mengurangi dosisnya kok. Dokternya juga senang kalau dosisnya bisa kurang. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Bu Nirmala MCI. Apa Nufit dan VitaBalance bisa dikonsumsi secara barengan? Bisa dikonsumsi Nufit dan VitaBalance barengan, tapi paling nggak di jeda 30 menit sampai 1 jam nggak apa-apa Bu gitu.
gitu. Diminum barengan kan karena manfaatnya beda ya antara Novit sama Vita betul. Balance. Gitu. Jadi biar konsumsinya satu-satu dulu, biar tubuh itu bisa menyerap dulu gitu masing-masing vitamin dan mineral. Jadi tetap dijeda aja 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke, jadi intinya tetap bisa ya Bu ya. Bisa. Oke, terus apakah lagi dari Bu Ratna Sinaga, apakah pengguna Vita Balance harus konsumsi tiap hari ya Bu? Penggunaan Vita Balance memang kita untuk awal-awal disarankan tiap hari rutin karena kita mau jaga kadar gula darah apalagi untuk penderita diabetes. Cuman kalau misalnya cuman untuk menjaga kadar gula aja itu nggak apa-apa, nggak rutin Mas Fajar. Jadi kalau misalnya dirasa memang lagi makan makanan manis banyak nih gitu, terus konsumsi Vita Balance nggak apa-apa. Nggak rutin kalau bukan penderita diabetes. Tapi kalau penderita diabetes disarankan rutin untuk dikonsumsi. Oke. Sampai nanti kadar gula darahnya benar-benar stabil, jadi bisa dikonsumsi untuk maintenance aja. Oke, terus ada lagi dari Ibu Fiona L. Cipto. Kalau dokter bilangnya prediabetes tapi belum sampai minum obat, apakah bisa langsung konsumsi Vita Balance Bu? Bisa dikonsumsi Vita Balance baik yang bukan penderita diabetes, pradiabetes atau diabetes bisa konsumsi Vita Balance. Oke, jadi bisa diawali dengan 1 kali 1 kapsul dulu atau langsung 2 kali 1 kapsul gitu, tergantung dicoba tubuhnya tuh levelnya kadar gulanya sampai mana gitu, karena tiap orang beda-beda Mas Fajar. Dan ini bukan obat, jadi saya nggak bisa nentuin dosis yang tepat untuk kadar gula darah segini itu berapa gitu, karena ini bukan obat ya, jadi ini suplemen, jadi bisa dikonsumsinya itu sesuai dengan kebutuhan individu yang masing-masing, jadi sambil dicek aja kadar gula darahnya di rumah. Oke, baik Bu. Terus menyambung pertanyaannya dari Ibu Triana, apakah Vita Balance itu ada efek sampingnya dalam jangka waktu yang lama? Terus bagaimana jika si penderita DM hanya minum Vita Balance sedangkan gula darah stabil, tidak naik tidak turun? Penderita diabetes, jadi dikonsumsi jangka lama. Sebenarnya sih Vita Balance ini dasarnya adalah bentuknya makanan ya, jadi whole food nutrient dibuat sedemikian rupa sehingga hampir sama seperti makanan yang kita makan pada umumnya. Lebih baik tapi tetap dikonsumsi sesuai dengan dosis. Dan kalau misalnya si penderita diabetesnya kadar gula darahnya udah stabil, yang nggak perlu minum tiap hari, jadi minumnya sesuai kebutuhan aja. Oke, jadi diminumnya sesuai kebutuhan aja kalau emang lagi. Iya, jadi untuk maintenance aja tadi. Jadi kalau bisa dicek nih kadar gula darahnya berapa. Kalau stabil terus ya nggak usah diminum juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting diminumnya untuk maintenance aja. Jadi misalnya kayak tiba-tiba kita lagi naik kadar gula darahnya lagi dicek terus naik, boleh tuh diminum Vita Balance-nya gitu ya Bu ya. Terus tapi kalau emang lagi stabil-stabil aja dan kadar gula darahnya sendiri normal aja dan stabil, itu nggak diminum pun jadi nggak masalah ya Bu ya ke badan kita. Nggak apa-apa sih, kan dia bukan obat ya, jadi membantu menstabilkan kadar gula aja. Oke, ini ada lagi dari Ibu Enriani. Ada member konsul saat konsumsi Vita Balance katanya muntah-muntah, itu gimana ya Bu Yohana katanya? Minum Vita Balance muntah-muntah, kayaknya harusnya sih nggak ada ya Bu ya, jadi efek sampingnya sih nggak ada. Mungkin beliau minumnya sebelum makan gitu, jadi perutnya kosong, atau memang ada alergi gitu sama kandungan yang ada di dalam Vita Balance Bu. Bisa dicek dulu. Oke. Atau dia minumnya barengan sama obat lain kan juga bisa. Oke, itu Bu Endri. Paling nggak harus dijeda sih dengan obat lain Mas Fajar. Berarti jawabannya begitu, karena kan dari sebenarnya kalau emang nggak ada alergi atau segala macam harusnya si aman Vita sih Balance ini aman ya, maksudnya nggak menyebabkan muntah atau apapun ya. Karena efek sampingnya sih kayaknya nggak ada muntah-muntah sih. Oke, berarti coba tanya lagi Bu Endriani, diobservasi lagi membernya itu setelah minumnya barengan dengan obat lain atau tidak, atau dia punya alergi yang ada di kandungan si Vita Balance sendiri. Benar. Terus minumnya sesudah makan mungkin Bu Henry, siapa tahu lambungnya nggak kuat atau apa gitu. Oke, coba minumnya setelah makan ya berarti ya Bu. Oke, selanjutnya dari Ibu Rianti Siaan, apakah bisa untuk anak-anak? Kalau bisa dari umur berapa ya Bu?
Kalau untuk anak-anak sebaiknya jangan dulu Bu, karena kan anak-anak tubuhnya masih bagus tuh untuk nyimbangin gitu. Jadi ini biasanya sih paling bagus sih untuk jaga kadar gula darah sih biasanya usia 20-an ke atas tuh udah mulai jaga kadar gula darah ya. Oke. Dan ini efektif kalau misalnya dia 30 tahun ke atas, biasanya kan 30 ini udah menjelang 40 nih. Kan tadi akumulasi si gaya hidupnya 10 tahun. 40 tahun itu, usia 40 itu udah rentan-rentannya diabetes gitu. Jadi kalau minum di usia 30 tahun itu udah paling oke gitu sebenarnya. Oke. Oh katanya iya kata Bu Hendriani iya barengan minum obat sama Vita Balance Bu. Coba dijeda berarti. Dijeda aja Bu Andri kan. Dijeda aja minum obatnya sama si Vita Balance. Kan kita nggak tahu dia minum obat apa aja gitu. Paling enak sih apa-apa dijeda aja sih supaya nggak perlu mikir juga kan. Udahlah dijeda aja. Gitu. Oke, berarti dijeda sekitar kurang lebih 1 jam tadi ya Bu ya. Ya kurang lebih 1 jam. Untuk konsumsi Vita Balance dari obatnya. Benar. Oke. Terus lagi dari Ibu Raihan Fadilah, Bu bagi penderita diabetes yang sudah akut apa bisa membantu menstabilkan gula darah? Terus kira-kira berapa kapsul per hari? Terima kasih. Untuk sebenarnya nih bisa untuk semua mau yang belum diabetes, mau yang pradiabetes, diabetes yang baru, diabetes yang lama sih sebenarnya bisa dikonsumsi ya Vita Balance-nya ya. Jadi untuk awal dosisnya itu dimulai dengan 2 kali 1 kapsul per hari sesuai dengan yang ada di tertera di kemasan. Jadi 2 kali 1 kapsul per hari pagi sama malam sebelum atau sesudah makan. Nah kalau misalnya dirasa setelah minum 1 minggu gitu kadar gula darahnya kok masih turun tapi turunnya kurang maksimal seperti yang kita pengenin misalnya gitu ya. Itu bisa ditingkatin konsumsinya 2 sampai 2 kali 2 kapsul per hari. Jadi 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi gitu. Tapi dilihat dulu 1 minggu awal itu apakah 2 kali 1 itu sudah cukup atau enggak. Kalau dirasa belum cukup baru dinaikin gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada dari Ibu Rina Ika Wulandari. Bu, apakah boleh diminum untuk penderita yang sudah cuci darah? Berarti ada sakit ginjal ya? Iya, kemungkinan Bu. Kalau misalnya memang ada ginjal, sebaiknya tetap harus konsultasi dokter karena kan udah cuci darah juga. Terus biasanya penderita ginjal jumlah air minum yang dikonsumsi aja itu dibatasin kadang-kadang sama dokter gitu. Jadi tetap harus konsul dokter sih paling bagus. Sebenarnya sih ini bahannya kan makanan ya. Sebenarnya kalau dokternya lihat gitu, karena ini bahan dasarnya makanan sih kemungkinan besar kalau dokternya merasa manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya, biasanya sama dokternya diperbolehkan. Oke. Tetap harus konsultasi dokter kalau ginjal. Oke. Jadi harus tetap konsultasi dokter ya. Oke, selanjutnya Bu dari Ibu Rahma Mislan. Bu Yohana, saya gula darahnya normal, tapi saya sering makan yang manis Bu. Apa saya juga boleh minum Vita Balance katanya? Boleh Bu minum Vita Balance kalau memang dirasa sering makanan manis. Saya pernah nih coba Vita Balance ya Mas Fajar. Jadi karena saya kan nggak ada diabetes, tapi waktu itu memang pengen nyoba aja si Vita Balance-nya gitu. Jadi 1 bulanan kayaknya saya minum Vita Balance sehari 1 atau 2 kapsul, 1 pagi doang kayaknya sebelum makan siang. Jadi saya minumnya sebelum, karena nggak ada mah, jadi saya minumnya sebelum makan. Selama 1 bulan sih saya nggak ada diabetes dan saya lihat kadar gulanya saya bandingin sama misalnya saya nggak minum Vita Balance. Misalnya saya makan siang, kan kita makan siang biasanya makan siang berat kan ya, betul. Makan nasi lebih banyak. Biasanya kadar gula darah saya lebih tinggi dan turunnya itu agak lebih lama. Ketika yang minum Vita Balance itu kadar gula darahnya turunnya kayak lebih cepat. Memang tingginya naiknya sama, cuman turunnya jadi lebih cepat gitu, jadi lebih cepat stabil gitu sih kadar gula darahnya. Dan nggak apa-apa sih karena saya kan nggak punya diabetes, kadar gula juga nggak tinggi-tinggi banget, paling cuma 95, 110 gitu kalau habis makan. Gitu sih, aman sih Bu gitu untuk yang nggak diabetes gitu. Karena sudah nyobain sendiri. Siap. Jadi untuk yang tidak diabetes juga udah aman tuh, ada testimoni pribadi dari Bu Yohana. Iya benar. Oke Bu Yohana, ini ada dari Pak Andrika Setiawan. Katanya mau tanya, orang tuanya sekarang kadar gula darahnya di
250 sampai 300, usianya 60 tahun. Mm-mm. Insya Allah dia sekarang udah ikhtiar dengan Vita Balance. Yang mau ditanya adalah kira-kira dalam jangka berapa lama kembali normal, dan kalau umur segitu normal di angka berapa katanya Bu? Eh, Sebenarnya usia segitu boleh konsumsi tetap oke. Cuman kalau saya nentuin jangka berapa lama, saya nggak berani ngomong berapa Oke. Jadi untuk jangka waktunya, gitu, takutnya nanti nggak cocok ya Pak. Karena kan ini bukan jangka waktunya, saya nggak bisa pastikan berapa. Cuma kalau misalnya dari penelitian ini gitu, Mas Fajar, ini itu penelitiannya rata-rata untuk 6 bulan. Jadi kalau setelah 6 bulan dia kadar gula darahnya udah mulai stabil setelah konsumsi 6 bulan. oke. Untuk penelitian ini ya. Jadi kita harapannya sih tetap kalau misalnya untuk bapaknya si Pak Andika ya. Pak Andrika. Ya, itu semoga kalau udah 6 bulan konsumsi juga udah oke. Karena tadi yang testimoni saya yang awal yang cerita itu dia konsumsi 5 bulan sih udah turun. Oke, berarti coba dipastikan aja ya, berarti Bu. Dan obat dokternya juga diminum juga ya Bu, kalau emang ada obat dokternya. Itu obat dokternya tetap diminum. Oke, siap. Obat dokter tetap diminum. Oke, terus ada lagi dari Ibu Uci Sri Rahayu. Bagaimana kalau yang terkena diabetes rutin injeksi insulin, apa boleh minum Vita Balance juga Bu katanya? Jadi dia udah kena diabetes, terus udah rutin injeksi insulin. Terus apa boleh minum juga Bu katanya? Apa boleh minum Vita Balance juga? Nggak apa-apa sih kalau misalnya injeksi insulin itu kan hanya sama aja seperti obat kok sebenarnya. Nggak apa-apa sih minum Vita Balance selama itu diabetes tipe 2 ya Mas Fajar. Oke, selama itu Jadi ini tolong diingat si Vita Balance ini untuk diabetes tipe 2 gitu. Kalau misalnya dia injeksi insulin atau minum obat untuk diabetes tipe 2 sih boleh tetap konsumsi si Vita Balance. Oke, baik. Terus ada lagi dari Ibu Murniati Girsang. Saya gula darahnya rendah Bu, apa boleh minum Vita Balance? Terima kasih sebelumnya Mas Fajar Bu Yuhana. Ya. Gula darahnya karena ini untuk menstabilkan kadar gula darah, harusnya sih nggak apa-apa sih Bu untuk konsumsi Vita Balance karena fungsinya untuk menstabilkan kadar gula darah. Tapi bisa dicoba dulu Bu, 1 kapsul dulu gitu per hari. Okay. Setelah makan. Tuh. Oke, terus oke, ini ada Bu dari Ibu Martika Tarigan, penderita diabetes sudah 5 tahunan lebih katanya, dan sering diare sampai takut makan dan badan kurus. Minum Vita Balance, gula darahnya mulai stabil, tapi diarenya masih sering. Kira-kira apa yang cocok mengatasinya? Karena obat-obatan takut terlalu banyak konsumsi. Apakah Vita Balance harus terus dilanjutkan katanya Bu? Kalau memang karena Vita Balance-nya gula darahnya udah stabil, berarti kan Vita Balance-nya tetap harus dilanjutkan Bu. Iya, berarti kan tinggal cari obat diarenya ya Bu ya? Terbantu kan, kan kadar gulanya udah stabil. Kalau diare mungkin bisa dicekin dulu Bu, ususnya atau lambungnya mungkin ada masalah gitu. Bisa dicek dulu. Oke, Bu mau tanya, kenapa hanya boleh untuk yang diabetes tipe 2? Untuk yang diabetes yang lainnya bagaimanakah katanya Bu? Ini mungkin banyak juga yang nanya seperti ini. Iya. Jadi diabetes itu kan ada 2 ya. Ada diabetes tipe 1 dan ada diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang udah keturunan Mas Fajar. Jadi kalau itu ya Ibu ya, jadi itu diabetes tipe 1 itu keturunan. Entah itu karena masalah di organ pankreasnya untuk menghasilkan insulin, terus juga bisa juga masalah karena insulin yang dihasilkan sedikit gitu. Jadi itu bermasalah dengan organ. Jadi udah bawaan lahir kalau diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu karena dia pola hidup, gaya hidup yang tidak baik gitu. Nah, dan masalahnya adalah si organnya bagus. Produksi insulinnya bagus. Sebenarnya cukup untuk tubuh. Cuman dia resistensi gitu. Jadi insulinnya ini banyak di dalam tubuh.
cukup untuk menetralkan atau menstabilkan si gulanya itu. Tapi dia kerjanya itu resisten. Jadi si kunci insulinnya nggak bisa buka gembok sel-sel tubuhnya untuk masukin gula. Itu kalau tipe 2. Jadi kalau kenapa Vita Balance cocok untuk tipe 2? Karena dia kerjanya untuk membuat agar tidak resistensi lagi gitu, membantu agar insulin ini bisa mengunci atau bisa membuka gembok dari si sel tadi. Gitu. Jadi dia bisa membuka selnya sehingga bisa memasukkan si gula darah ke dalam sel. Si Vita Balance ini nggak bisa memperbaiki organ. Jadi karena si tipe 1 ini bawaan lahir atau karena keturunan, kan ada organnya yang bermasalah di pankreasnya gitu. Nah, si Vita Balance nggak bisa membantu memperbaiki organ yang bermasalah itu, tapi dia bisa membantu memperbaiki si insulin yang resisten tadi gitu. Jadi oleh sebab itu dia lebih cocok untuk penderita diabetes tipe 2 gitu. Oke, terima kasih Bu Yuhana. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Bu Yuhana untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini. Pesannya sih jadi pesannya ya, jadi nggak boleh malas gerak gitu. Terus juga tetap jaga pola hidup yang sehat. Kemudian jangan lupa konsumsi Vita Balance untuk membantu menstabilkan kadar gula biar moodnya selalu bagus dan tetap sehat. Oke, terima kasih Bu Yuhana. Dan juga terima kasih buat seluruh member-member MCA yang sudah menyaksikan Victory Product Training pada siang hari ini. Sampai jumpa di Victory Product Training minggu depan dengan produk yang lainnya. Saya Fajar Mutakin dan Ibu Yuhana Saputri pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Together we grow better dan better life with MCA. Dadah semuanya. Terima kasih. Dadah. Thank you.